Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali pada siang hari ini kita bisa bertemu dalam rangka Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial mencoba hadir untuk membantu kegalauan atau kebingungan dari para pengelola LKS yang akan menghadapi proses akreditasi lembaga kesejahteraan sosial. Terbatasnya waktu dan juga banyaknya lembaga yang ingin kami bina, maka inisiatif ini lahir, semoga bisa membantu. Pada kesempatan ini, saya Nurlela selaku Sekretaris Umum Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial LKS Kabupaten Serang mencoba memberikan atau sharing tentang hal-hal apa saja yang mesti kita persiapkan untuk akreditasi LKS. Baik, Bapak dan Ibu, para sahabat-sahabatku semuanya, akreditasi ini merupakan sebuah penetapan tingkat kelayakan dan sebuah standarisasi lembaga di bidang kesejahteraan sosial. Untuk apa? Kenapa saat ini LKS itu harus ada akreditasi? Karena akreditasi ini bukan hanya sekedar penilaian, tetapi juga merupakan proses pembelajaran bagi LKS. Untuk apa? Pembelajaran bagi LKS dalam menilai dirinya dan juga berusaha untuk memperbaiki dalam rangka mencapai pelayanan dalam memberikan pelayanan untuk masyarakat minimal tercapainya standar pelayanan minimal. Nah, apa saja sih hal-hal yang memenuhi syarat sebuah lembaga itu bisa diakreditasi? Yang pertama adalah LKS tersebut harus berbadan hukum. Jadi, ini sangat penting bagi Bapak Ibu, teman-teman semuanya, apabila LKS-nya belum berbadan hukum, maka langkah pertama buat terlebih dahulu untuk badan hukum legalitas dari lembaga kita. Yang kedua, LKS kita harus terdaftar. Di mana? Kalau tingkat kabupaten minimal terdaftar di Dinas Sosial Kabupaten Serang. Dan juga tentunya sesuai dari rekomendasi Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial Kabupaten Serang. Karena terbitnya surat keterangan terdaftar itu tidak terlepas dari peran LKKS untuk memberikan rekomendasinya atau tidak. Itu nanti tergantung dari visitasi atau juga kunjungan kita. Maka dua hal ini penting untuk ditempuh. Koordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten Serang dan juga koordinasi dengan LKKS Kabupaten Serang. Selanjutnya adalah LKS sudah melakukan pelayanan kesejahteraan sosial terhadap penerima manfaat. Jadi sudah melakukan. Jangan sampai kita mau akreditasi tapi kita belum melakukan pelayanan apapun. Maka ini tidak bisa. Kurang syarat tentunya. Bentuk telah melakukan pelayanan ini akan terdokumentasi melalui file-file ataupun dokumen-dokumentasi yang nanti akan diperlihatkan. Nah, lalu dalam akreditasi ini apa saja sih yang akan dinilai? Ada 6 standar yang akan dinilai dalam akreditasi. Yang pertama adalah standar program, yang kedua standar proses layanan, yang ketiga standar manajemen, yang keempat standar SDM, yang kelima standar sarana prasarana, dan terakhir standar hasil layanan. Yang pertama kali dilakukan oleh pemimpin LKS saat kita mau mempersiapkan akreditasi ini adalah persiapan timnya terlebih dahulu. Berapa tim yang harus kita siapkan? Sekurang-kurangnya adalah 6 orang selaku penanggung jawab untuk masing-masing standar. Lalu ketua sebagai koordinator keseluruhan tercapainya tujuan akreditasi ini dibantu dengan staf atau sekretaris. Jadi minimal
8 atau 9 orang yang terdiri untuk tim akreditasi ini, insya Allah itu sudah cukup. Lalu bagaimana kita memetakan ini semuanya? Yang pertama adalah ketua selaku pemimpin lembaga memastikan secara administrasi apakah lembaga kita ini sudah memenuhi syarat atau belum. Pertama adalah aspek legalitas atau badan hukum. Apakah kita sudah lengkap? Itu yang pertama, dan ini wajib untuk dipersiapkan oleh seorang ketua LKS. Yang kedua, lihat apakah lembaga kita izin operasionalnya atau keterangan terdaftarnya itu masih aktif atau memang sudah kadaluarsa dan harus diperpanjang. Maka ini yang harus dilakukan oleh ketua dulu. Kalau badan hukum sudah lengkap, keterangan terdaftar masih aktif, maka itu bisa dimulai untuk langkah selanjutnya. Yang ketiga, setelah kita memastikan syarat administratif ini terpenuhi, buatlah tim 6 orang tadi untuk kita bina, kita didik menjadi masing-masing penanggung jawab masing-masing standar. Kenapa? Karena nanti pada saat pelaksanaan akreditasi itu tidak boleh informasi itu terpusat dari ketua. Akan sangat ideal dan sangat bagus sekali tatkala asesor menanyakan standar program, maka kita bisa rekomendasikan si A, beliau penanggung jawab standar program. Keduanya, standar proses layanan, si B. Yang ketiga, standar manajemen, si C. Yang keempat, standar SDM. Yang kelima, standar SAPRAS, itu si E. Terakhir, standar hasil layanan, itu si F. Jadi, saat kita sudah dibantu dengan oleh masing-masing tim, maka saya yakin ini akan lebih maksimal. Kenapa? Karena masing-masing standar ini nanti mereka mempunyai PR-nya masing-masing. Apa yang harus dipersiapkan? Bayangkan kalau itu diurusi oleh 1 orang atau 2 orang, akan sangat berat. Dengan adanya tim yang sudah kita solidkan, maka saya yakin ini akan lebih mempermudah dalam rangka persiapan akreditasi. Baik, sekarang kita mulai. Yang pertama, untuk standar program ini adalah ini mencakup pertama tujuan, jenis, pola pengasuhan, sasaran, dan program. Nah, jadi untuk penanggung jawab standar satu program dibuat yang pertama, apa tujuan dari program pengasuhan anak? Kalau kita LKSA maka berarti anak. Kita dibuat apa tujuan dari lembaga kita? Apa jenis layanan yang diberikan dari program LKS kita? Lalu ketiga, sasarannya itu siapa? Itu saja dulu. Itu yang dipersiapkan. Tujuan programnya apa yang telah kita lakukan? Contoh, kita mengadakan pengasuhan anak. Kita punya tujuan apa? Kenapa kita melakukan pengasuhan untuk kesejahteraan anak? Kita tuangkan di situ, kita tuliskan. Lalu jenisnya apa? Jenis ini maksudnya apakah kita rehabilitasi? Kalau dia korban nafsa, itu berarti kita jenis programnya adalah rehabilitasi. Dalam panti atau luar panti. Lalu apakah bentuknya pengasuhan? Nah, kalau pengasuhan berarti kan ini kan anak-anak yang memang rentan dari ketelantaran dan kemiskinan. Lalu apakah bentuknya advokasi? Ini masuk ke jenis program. Selanjutnya sasaran. Lembaga kita ini sasarannya itu programnya untuk siapa? Harus jelas. Kalau anak berarti untuk anak. Usia berapa anak itu? Apakah kalau sudah usia 18 tahun, 20 tahun masih disebut anak? Nah, tentu tidak. Itu kita tuangkan di dalam program kita. Bahwa sasaran kita adalah anak-anak terlantar, yang rentan,
yang berusia dari 5 tahun sampai 16 tahun misalkan begitu. Maka fokusnya di situ. Nah, di sini di dalam standar program ini juga perlu adanya secara tertulis keterlibatan pihak lain dalam pelaksanaan program. Contoh, kalau kita jenis programnya adalah pengasuhan, berarti kita membutuhkan tim. Saat kita mengasuh itu tentu siapa pembimbingnya, sebutkan di sini. Jadi kita buat struktur pembimbing atau pengasuhannya, terdiri dari siapa saja dan dia tugasnya apa saja gitu. Program ini pula juga harus disebutkan atau ditunjukkan jadwalnya. Jadi kita buat jadwal. Anak ini yang tinggal atau yang kita asuh, dia dari mulai bangun tidur sampai dia tidur lagi itu apa saja, itu kita harus wujudkan dalam bentuk jadwal kegiatan gitu. Jadi yang pertama standar program, buat tujuan program, nggak usah mewah-mewah, yang penting dalam bentuk printout saja itu sudah mewakili gitu. Yang kedua, buat jadwal program setiap hari, kegiatan anak itu seperti apa. Yang ketiga, jelaskan bahwa klien kita, sasaran kita itu siapa saja. Sebutkan di situ, bila perlu rinci nama-namanya, usianya, itu ada dalam daftar klien nantinya. Lalu keterlibatan tadi adalah jika kita melakukan kerjasama dengan pihak donatur, dengan pihak konselor untuk bimbingan contohnya, itu kita buat surat keterangan kerjasama. Jadi tidak bisa dalam penilaian itu kita bilang, iya Bu, saya ada kok kerjasama dengan perusahaan A, dengan perusahaan B, tanpa kita tunjukkan surat perjanjian kerjasama. Jadi buat saja, dibuat. Di situ bisa dibaca siapa donaturnya, contohnya kalau kita kerjasama dengan donatur, siapa namanya dan kita sebagai pihak keberapa itu tertulis. Nah itu ya Bapak Ibu, itu standar yang pertama. Nah mudah-mudahan bisa lebih jelas ya, bahwa yang terpenting yang dibuat Bapak Ibu adalah poinnya tadi itu. Ada berapa poin tadi? 1, poin pertama, buat tujuan program. Yang kedua, buat jadwal program anak yang diasuh itu, dibuat jadwalnya. Jam sekian sampai jam sekian, hari ini, hari esok dibuat. Yang ketiga, sasarannya. Tuliskan sasaran anak-anak kita itu secara jelas. Namanya siapa-siapa saja, usianya berapa, tingkat pendidikannya, sebutkan. Print out itu, nanti ditunjukkan ke asesor. Keempat, tadi itu tentang surat perjanjian kerjasama. Dituliskan. Nah itu nanti disiapkan. Itu dokumen itu yang memegang adalah contoh Bapak Budi. Dia bagian koordinator standar program, dipegang saja sama Pak Budi itu. Nanti kalau asesor nanya, biar Pak Budi yang menjelaskan. Itu. Dan tentu juga bagaimana pelaksanaannya itu bisa dijelaskan itu secara lisan saja. Yang penting tidak boleh kaku, dan toh kita memang sudah melaksanakan kan pelayanannya, programnya. Jadi itu hanya untuk administrasinya saja yang mesti ada dan diperlihatkan. Yang kedua adalah standar proses layanan. Apa ini yang disiapkan? Dalam proses layanan ini harus ditunjukkan bagaimana kita proses awal menerima klien atau anak asuh sampai berada dalam binaan kita. Maka penting adanya sebuah asesmen. Nah, Bapak Ibu, saya sudah memprint outkan bahwa untuk standar layanan ini yang perlu dipersiapkan oleh Bapak Ibu ada 2 asesmen. Asesmen yang pertama adalah instrumen. Ada 2 instrumen asesmen maksud saya. Asesmen yang pertama adalah asesmen dari anak.
Nanti saya akan share, saya akan kirim nanti softwarenya, Bapak Ibu bisa isi dan print out di rumah. Asesmen anak ini berisi tentang keterangan pertama kali anak itu masuk ke dalam lembaga, kita asuh, lalu kita bimbing menjadi anak asuh kita, lalu kemudian kita bisa reunifikasi kembali kepada keluarganya. Terdiri dari apa saja instrumen ini? Yang pertama, nama. Yang pertama, saat kita mengisi instrumen itu adalah pertama, tanggal asesmen. Tanggal ini tanggal kita pertama kali kita menuliskan klien kita, anak kita itu pertama kali masuk ke dalam lembaga kita. Tanggal berapa, namanya siapa, nama pengurus yang kita tugaskan untuk mengisi asesmen, nama klien ini dan nama anak asuh yang akan masuk ke dalam lembaga kita. Di sini ada kolom anggota keluarga 1, namanya siapa. Di sini nama dan rinci anggota keluarga wali yang tinggal di lingkungan yang sama dengan anak. Ini semua tertuliskan di sini. Ini jadi nama dari keluarganya. Yang kedua juga, apakah dia punya anggota lain mungkin di luar daerah atau di luar kecamatan, itu pun kita harus gali dan tuliskan di kolom ini. Selanjutnya adalah bagaimana kondisi ekonomi anak tersebut, itu kita sampaikan di sini. Kita sampaikan secara rinci, sehingga saat orang lain membutuhkan informasi dan menanyakan kenapa si anak ini kok jadi binaan lembaga Bapak, kita tidak hanya bisa membuktikan atau menyampaikan secara lisan, tetapi kita mampu menunjukkan secara detail bahwa kronologis anak ini memang jelas. Dia butuh pengasuhan, dia butuh bimbingan, karena memang di sini kita sudah menjelaskan secara detail. Nah, sampai kepada tempat tinggal si anak itu seperti apa, kesehatannya seperti apa, bagaimana catatan keluarganya, kalau dia broken home atau ada masalah keluarga itu seperti apa, di sini ada. Sampai kepada kenapa anak harus ditempatkan di LKSA atau menjadi asuhan LKSA. Terakhir di sini kolom dokumen sosial yang telah diakses keluarga. Apa yang kita berikan setelah kita mengidentifikasi dan mendengarkan persoalan dari anak kita atau klien kita, maka apa yang harus kita lakukan itu pun kita tuliskan dalam asesmen ini. Lalu tidak cukup itu, selain asesmen anak, ini juga ada asesmen wali atau keluarga. Maka ini secara detail, latar belakang keluarganya itu secara jelas harus kita ketahui dan kita tuangkan dalam lembar asesmen keluarga ini. Jadi untuk standar layanan ini, Bapak Ibu wajib menunjukkan atau menyiapkan 2 asesmen ini dilampirkan dengan dokumen identitas anak. Contohnya, apakah dia punya akte kelahiran? Maka lampirkan. Lalu kartu keluarga, kemudian KTP orang tuanya, itu lampirkan dan buat cover. Contoh nama si anak Rismawati, 1 emak. Kita buat asesmen ini dilampiri dengan identitas anak, ditulis nama anaknya, dibuat 1 emak. Kalau klien kita ada 20 anak, maka penanggung jawab dalam standar layanan ini wajib menyiapkan 20 anak. Sehingga saat asesor menanyakan dalam standar layanan ini, kita bisa menunjukkan dan secara terbuka bisa melihat kenapa anak ini bisa berada di dalam lembaga kesejahteraan sosial. Nah, di samping asesmen tadi yang dibuat per emak, dilampiri identitas anak, yang kedua juga jangan lupa untuk standar yang kedua ini, layanan ini juga wajib untuk menyampaikan juga hal-hal apa saja yang telah didapatkan oleh si anak. Kalau dia dapat prestasi, lampirkan di situ. Kalau dia sekolah, bagaimana
hasil dalam pendidikan selama dalam pengasuhan kita dilampirkan. Semuanya sampai kepada evaluasi. Evaluasi, misalkan kita evaluasi anak ini dalam jangka pendeknya kita per sebulan sekali. Bagaimana perkembangannya dicatat dan lampirkan dalam satu map yang menjadi dokumen dari klien kita. Nah, itu ya Bapak Ibu, ini yang wajib dipersiapkan dan dipegang oleh standar yang kedua. Contohnya Ibu Wati. Maka Ibu Wati fokusnya nih di standar 2 tadi itu nyiapinnya. Gitu. Yang ketiga adalah standar manajemen dan organisasi. Standar manajemen ini yang pertama yang harus disiapkan visi dan misi lembaga. Bu, gimana nih Bu Nur, saya nggak sempat membuat yang mewah seperti dalam spanduk contohnya, nggak apa-apa. Buat dulu dalam bentuk print out. Yang penting saat kita nanya atau kita ingin melihat apa sih visi misi lembaga ini, kita bisa dengan jelas membacanya. Jadi standar yang ketiga ini buat visi dan misi lembaganya apa, surat keterangan terdaftar atau izin operasional tadi itu dibingkai, artinya ditunjukkan, ditempel di dalam sekretariat lembaga. Yang ketiga, struktur organisasi. Dari mulai penanggung jawabnya ketua, sekretaris, bidang-bidang tadi sampai kepada keamanan yang bertanggung jawab terhadap pendapuran, nggak apa-apa karena itu kan bagian dari pelayanan ya, itu ditunjukkan dalam sebuah struktur organisasi. Yang keempat, data lembaga. Data lembaga ini tadi mencakup data pengasuh. Kalau bisa, pengasuh ini contoh ada 6 orang. 6 orang ini buat di masing-masing file. Bila perlu latar belakang pendidikannya juga disebutkan di situ, ditunjukkan, dilampirkan. Apakah dia latar belakangnya S1, D3 atau SLTK. Itu dilampirkan. Jadi data lembaga ini mencakup data pengurus, buat di masing-masing map juga. Gitu, biar kita tahu juga profil dari masing-masing pengurus. Lalu data anak tadi di samping yang tadi di standar 2 sama dia bukti fisik secara identitas anak secara lengkap, kalau ini secara keseluruhan yang kita bisa baca melalui data data santri atau data anak asuh. Yang ketiga, data lembaga ini mencakup dengan bagaimana tujuan dan juga sasaran dari lembaga. Itu juga disampaikan dalam data lembaga. Kelima, pencatatan. Setiap apapun yang kita lakukan, kita dapatkan, itu harus dicatat. Bahkan persoalan yang terjadi saat kita sedang mengasuh pun, si anak bertengkar, lalu kita bisa selesaikan. Oke, itu juga harus dicatat dan itu menjadi rekam dari apa yang telah dilakukan oleh lembaga. Penting. Baru pelaporan. Nah, pelaporan itu harus berkala disampaikan. Misalkan apakah sebulan sekali atau per 3 bulan sekali. Yang penting pengurus melaporkan kepada ketua atau ketua melaporkan kepada yayasan harus ada dan tertuang. Oke? Gampang kan? Nah, 3 orang tuh enak ketuanya, nggak mesti capek-capek. Kalau udah ngajarin itu tinggal ngebina, memonitoring, membimbing kalau ada kesulitan bisa. Standar 4, nah ini kategori SDM. Nah, SDM tadi itu kayak tadi sebenarnya masih kaitannya dengan profil pengurus. Jadi kita tinggal petakan aja, pastikan dalam lembaga itu ada yang disebut tenaga administratif, tenaga profesional, tenaga penunjang. Kita tinggal buat saja, disampaikan, dan di situ juga dijelaskan masing-masing tupoksinya itu apa. Gampang itu mas, searching. Kalau tenaga administratif contohnya namanya
Pak Dedi. Apa sih tugas pokok tenaga administratif? Itu disebutkan di situ. Tinggal searching saja, gampang, mudah. Tenaga profesional di dalam lembaga kita adalah si A, si B. Apa tugas mereka? Kalau bingung, searching, gampang. Ya, itu tentang standar yang keempat. Standar kelima, sarana prasarana. Ini meliputi sarana pelayanan teknis dan perkantoran. Dan juga perlu ditunjukkan identitas ataupun keterangan dari lembaga kita itu statusnya seperti apa. Apa kita ngontrak? Apa memang lembaga kita ini sudah berdiri di atas tanah wakaf sehingga dia bisa mandiri, atau seperti apa, itu disebutkan. Kalau tanah wakaf kita tunjukkan ke asesor ini bukti tanah wakafnya. Kalau kita ngontrak ya kita tinggal sebutkan perjanjian kontraknya. Untuk sarana prasarana ini, kalau kita punya ruangan kantor difoto, kamar mandi difoto, ruangan kamar difoto, ruangan dapur difoto, ruangan bermain anak-anak difoto, dan juga sampai kepada ruangan pelayanan menerima tamu misalkan difoto itu Bapak Ibu, nanti di print di kertas, sehingga kalau kita akreditasi secara online nggak mesti kita dibawa muter-muter itu, kecuali kalau asesor memang menginginkan, coba Bu tunjukkan ruang kantor di mana, ya kita tinggal bawa aja. Kalaupun kita tidak dibawa muter-muter, kita tinggal tunjukkan aja melalui foto-foto tadi. Nah, itu disiapkan oleh koordinator bidang Sapras. Terakhir, hasil layanan. Hasil layanan ini meliputi input dan output. Pertama, anak datang ke lembaga, kita tulis dalam asesmen, persoalannya kita rekam, lalu kita melihat kebutuhan si anak, lalu kita melakukan pelayanan yang dibutuhkan oleh anak. Kira-kira itu kan kita punya tujuan lah agar berhasil. Output yang kita inginkan apa? Nah, itu ada dalam hasil layanan. Nggak mesti kita nunggu setahun atau 6 bulan. Kita bisa buat hasil layanan itu perkembangannya per triwulan. Itu dituliskan. Contoh, dalam asesmen awal, Risma ini awal masuk dia itu nggak mau mandi, dia tidak bisa mengurus dirinya, pakaiannya itu maunya kotor aja, terus dia nggak mau menjalankan ibadahnya. Itu dalam catatannya. Setelah 3 bulan berada di lembaga kita, sekarang penampilan dia sudah bersih, wangi, cantik, dia sudah bisa berinteraksi dengan baik. Itu merupakan hasil layanan. Kadang-kadang itu tidak kita tuliskan, hanya kita pantau aja. Tidak sekarang, tuliskan. Itu nanti ada dalam laporan hasil layanan. Baik Bapak Ibu, itu saja yang bisa saya sampaikan, dan saya tidak sedikit pun bermaksud untuk menggurui atau yang lebih bisa dalam hal ini, tidak. Saya hanya ingin sekali berdiskusi dan berbagi sharing dengan teman-teman yang saya tidak mampu untuk bisa menemui satu persatu untuk membantu bagaimana saya meringankan Bapak Ibu yang mau akreditasi. Tapi mudah-mudahan tayangan ini atau video ini sedikitnya bisa memberikan inspirasi dan juga bermanfaat. Terima kasih, sukses selalu buat kita, dan selalu semangat bahwa yang kita lakukan ini dalam rangka kesejahteraan sosial adalah dalam rangka kita membangun investasi masa depan, yaitu membangun pundi-pundi amal kebaikan. Maka insya Allah dan para penghuni langitlah yang akan senantiasa memperhatikan dan memberikan balasan kita yang jauh lebih baik. Bekerjalah secara profesional, berikan layanan yang terbaik, maka hasilnya akan optimal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.